Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia hingga Andalusia, orang miskin bisa masuk surga, orang kaya bisa masuk surga. Ya. Orang miskin masuk surga dengan kemiskinannya, orang kaya pun masuk surga dengan kekayaannya. Orang miskin masuk neraka dengan kemiskinannya, orang kaya masuk neraka dengan kekayaannya. Seperti apa? Sama-sama dua-duanya bertakwa, insya Allah masuk surga. Miskin bertakwa masuk surga, orang kaya bertakwa pun masuk surga. Orang kaya sombong masuk neraka, orang miskin sombong pun masuk neraka. Macam mana? Masya Allah. Ya. Maka alhamdulillah ketika kita kekurangan harta, bersabarlah, bersyukurlah, istiqomahlah dalam ketaatan, insya Allah dakhala jannah. Demikian pula ya, sahabat-sahabat Nabi, ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya bisa masuk surga, yang miskin pun bisa masuk surga. Nah, khususon buat orang miskin, Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira. Ya. Apa itu kabar gembiranya? Inilah dia. Yadkhulu fuqara'ul mu'minin al-jannah. Orang miskin, orang beriman yang miskin akan masuk surga. Masya Allah. Yadkhulu fuqara'ul mu'minin al-jannah. Orang yang beriman yang miskin akan masuk surga. Yang fakir di sini ya. Yadkhulu fuqara'ul mu'minin al-jannah. Dia ada harta tapi tak cukup untuk keperluan dasar mereka. Dengan sabar, dengan qanaah, dengan tetap taat, tidak bermaksiat. Walaupun dia kekurangan, dia tidak merampok. Walaupun dia kekurangan, dia tidak mencuri. Walaupun dia kekurangan, dia tidak melanggar syariat Allah. Kekurangan dia tidak berhutang riba, kekurangan dia tidak menipu. Dalam kekurangan dia tetap sabar dan qanaah, masuk dalam surga ya. Dia bersabar, bersyukur, mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, tetap gembira, kemudian bertakwa, maka orang miskin seperti inilah akan masuk surga bahkan qoblal agniya, lebih dulu daripada orang kaya. Masya Allah. Saya ulang, orang beriman yang miskin, yang fakir, yang kekurangan, dengan sabar, qanaah, bertakwa, istiqomah dalam ketaatan, akan masuk surga qoblal agniya, daripada orang-orang kaya. Allahu Akbar. Berapa lama dia masuk surga lebih dulu dibandingkan orang kaya? Binisfi yaumin khamsimiati amin. Setengah hari ya. Lebih dulu masuk surga yang setara dengan 500 tahun lebih dulu masuk surga daripada orang kaya yang takwa. Masya Allah. Kenapa? Orang kaya yang takwa, hartanya halal, tetap dimintai pertanggungjawaban, antrinya lama. Ya, seperti kita masuk ke minimarket, kalau cuma satu dua barang yang kita ambil, langsung selesai urusan. Tapi ketika banyak barang yang dibeli, banyak barang yang diambil, nanti lama di pintu kasir. Demikian pula nanti di akhirat. Orang miskin yang kekurangan, dia sabar, dia qanaah, dia taat, dia bersyukur. Ini masuk surga lebih dulu daripada orang kaya, 500 tahun. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Masya Allah. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, diriwayatkan, maukah aku beritahu pada kalian siapa ahli surga itu? Mereka adalah orang yang lemah dan dianggap lemah oleh para manusia. Siapa ahli surga? Orang lemah.
dan manusia menganggapnya lemah. Tapi ingat seperti apa lemahnya, senantiasa bertakwa, tetap sholat 5 waktu, kemudian dia tambah dengan sholat sunnah, dia taati perintah Allah, dia ikuti sunnah Nabi, kemudian dia pun berilmu, dia mencari ilmu, semangat mencari ilmu, dia pun memuliakan sesama muslim-muslim yang lainnya, orang miskin yang ikhlas, Masya Allah, dan orang miskin yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati dengan mereka, ya. Setiap dia bersumpah atas nama Allah, pasti Allah mengabulkan apa yang disumpahkannya. Siapa mereka? Orang miskin, orang lemah, tapi taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak meminta-minta. Ya, dia akan berkecukupan, padahal dia kekurangan. Dia istiqomah dalam ketaatan. Orang seperti ini lisannya tajam. Ya, kalau dia bersumpah atas nama Allah, pasti Allah mengabulkan. Dan sebaliknya, maukah ku beritahu pada kalian siapa ahli neraka itu? Allah Akbar. Mereka itu adalah orang yang keras pikir dan gemar mengumpulkan harta, lagi sombong. Nauzubillah. Semoga Allah menjaga kita dari sifat-sifat keras pikir, menumpuk-numpuk harta, kemudian sombong, ya, yang dia menolak kebenaran, sombong, merendahkan manusia-manusia yang lain. Harta yang didapatkan daripada Allah akan kembali kepada Allah. Ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang didapatkan dari Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai harta yang bertambah pada diri kita membuat sombong, kikir, dan hati keras. Sekian kultum kuliah 7 menit akan berubah menjadi 17 menit kalau teman-teman netizen respon dengan baik, mungkin bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam ketaatan dan kesabaran dan senantiasa bersyukur terus sampai akhir hayat mengucap la ilaha illallah. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.